Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian yang kemarin tentang hikmah puasa. Jadi hikmah puasa kemarin sudah disebutkan ada beberapa, yakni diantaranya bisa belajar muraqabah kepada Allah, kemudian lebih mensyukuri nikmat Allah. Karena sesuatu tidak akan diketahui secara hakikat, secara nyata, kecuali dengan tiadanya. Dalam arti puasa ini kita tidak makan. Nah, ketika tidak makan kita bisa merasakan nikmat Allah, bahwa nikmat Allah kepada kita itu besar, yakni berupa nikmat semisal nikmat makan. Jadi ketika kita tidak makan atau dibahasakan puasa, maka kita akan merasakan bahwa nikmat Allah itu besar. Kita lanjutkan kajian yang selanjutnya, masih menerangkan tentang hikmah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Annal atibba'a asyaru wa qalu innal insana la ya'kulu bi syaja'in. Para dokter, para tabib berisyarah atau memberikan saran, dan mereka berkata, sesungguhnya manusia tidak boleh makan dalam keadaan rakus. Wala yuksiru minat ta'am, dan juga tidak boleh memperbanyak makan. Kenapa? Li'anna dzalika yuhdisu lil ma'iddati adda'a al-idhal. Karena hal tersebut, makan dengan rakus, makan yang berlebihan, memperbanyak makan, ini akan mendatangkan penyakit yang akut. Jadi penyakit datang itu kebanyakan gara-gara apa yang kita makan. Wa fil khabari awil asar, kemudian disebutkan di dalam khabar, di dalam hadis atau perkataan para sahabat, yakni asar, al-ma'iddatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa wa'ti kulla badanin ma awaddathu. Al-ma'iddatu baitud da', perut itu tempatnya penyakit. Wal himyah, dan mempersedikit makan atau bahasa sekarang diet, ra'sud dawa'i, pokok daripada obat atau obat yang pokok. Wa'ti kulla badanin ma awwatahu, maka berilah setiap badan apa yang standar, apa yang sudah distandarkan, tidak terlalu sedikit, ya juga tidak terlalu banyak. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi apa yang dikatakan oleh di dalam hadis atau di dalam perkataan para sahabat, bahwa memang benar, jadi perut itu tempatnya penyakit. Karena perut ini menampung segala makanan yang bermacam-macam, sehingga dari makanan itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, sedangkan untuk menghilangkannya, maka dianjurkan untuk mempersedikit makan atau diet. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah berkata,
Man akala katsiran syariba katsiran. Barang siapa makan yang berlebihan, makan banyak, maka minumnya juga banyak. Minum itu dikarenakan dari makan. Jadi ketika seseorang makan, ini pasti butuh minum. Semakin banyak makan, ya dia semakin butuh minum. Wa man kana kadzalik nama katsiran. Kalau sudah begitu, nama katsiran, dia akan sering tidurnya lebih banyak. Wa man kana kadzalik dha'a umruhu. Kalau sudah begitu, hari-harinya tidur, selalu tidur, tidak diintifa dengan waktu-waktu yang positif atau menambah ilmu, kadzalik dha'a umruhu, maka tersia-sialah umurnya. Kemudian hikmah yang selanjutnya, fihi id'afu syahwatil jima'. Makan nanti akan menguatkan syahwat, yakni syahwat berkumpul suami istri. Jadi dengan makan ini akan menimbulkan syahwat berhubungan suami istri. Watil kasyahwat allati yastawi fihal al-insanu wal hayawan. Sedangkan syahwat itu sendiri adalah hal yang menjadikan sama antara manusia dan hewan. Manusia punya syahwat, hewan juga punya syahwat. Wallati yajidu al-insan min muqawamatiha masyaqqatun. Nah, sedangkan manusia untuk memisah syahwat, untuk menghilangkan syahwat ini masyaqqat. Sulit sekali untuk dihilangkan. Wa idza kana al-insanu faqiran wa la yaqdiru 'ala az-ziwaj wa khafa min al-'anati fa innahu yasumu hatta tad'ufa asy-syahwatu. Nah, jika seseorang tidak mampu, fakir dan tidak mampu untuk menikah disebabkan masih fakir atau tidak mampu untuk mencari mas kawin, intinya tidak mampu untuk menikah, masih belum mapan istilahnya. Wa khafa al-anata, tapi di sisi lain dia itu khawatir terjadi perzinahan, fa innahu yasumu, maka puasalah. Jadi sebagai tameng, sebagai obat, hatta tad'ufa asy-syahwatu. Sebagai tameng, sebagai obat agar supaya syahwatnya hilang. Dengan puasa jadi syahwatnya hilang. Qad ajma'a al-atiba'u fi hadzal asri ala anna shaum min anja'il adwiyati. Sudah sepakat para dokter, para tabib di masa sekarang bahwa puasa itu termasuk obat yang paling manfaat, obat yang paling mujarab. Jadi puasa ini merupakan obat yang paling manjur. Liman yusabu bimaradis sukar, bagi seseorang yang terkena penyakit seperti sakit kencing manis. Nah, ini disarankan obatnya yang paling manjur ya sudah puasa, untuk mengurangi kadar gula. Nah, itu kita puasa. Kemudian wakadzalik maradus salli, begitu juga sakit seperti sal itu TBC. TBC itu penyakit yang ya virus yang masuk ke badan yang ditandai dengan semisal batu atau pilek. Itu bisa juga obatnya dengan puasa. Wasyartanu, dan juga kanker. Nah, ini juga penyakit yang insya Allah bisa disembuhkan dengan puasa. Wal jildi, dan penyakit kulit atau ya bisa gatal-gatal atau yang lain. Wadimli, dan kelebihan berat badan atau bisa dikatakan obesitas. Alladzi fasha fi biladil kufri wa dhahaba dhahiyatuhu katsiran.
yang mana obesitas ini banyak terjadi di negara non-muslim dan banyak sekali korbannya. Nah, semua itu atau penyakit apapun, insya Allah kalau dengan puasa akan menjadi ringan. Ya. Jadi banyaknya penyakit itu karena macam-macamnya makanan yang kita makan. Apalagi untuk zaman sekarang itu makanan banyak sekali yang beraneka. Manis-manisnya dan juga bahan-bahannya itu beraneka macam. Beda dengan makanan orang zaman dulu. Kemudian wasamu syabhun waruhun. Puasa itu bayangan, artinya tidak terlihat. Waruhun dan ruh. Fastahid bi an tafuzza minas shaumi bisirrihi wa ruhi. Maka bersungguh-sungguhlah kamu mendapatkan dari puasamu dengan sirnya puasa, rahasianya puasa dan ruhnya puasa. La bi syab'ihi wa zahirihi. Bukan dengan bayangan, ya bukan dengan puasanya itu saja, tanpa ada ruhnya. Kita puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaganya, tapi tidak mendapatkan ruh atau intisari daripada puasa. Jadi jangan semacam itu. Wala qadri ma tabta'idu anis syahwati wal istighal bi nafsika taltahiku bil mala'il a'la. Dan dengan kira-kira kamu menjauhi syahwat dan menjauhkan dari sibuk dengan dirimu sendiri, dengan nafsumu, maka kamu akan bersama atau menemui bil mala'il a'la, dengan orang-orang yang luhur, orang-orang yang mulia. Wa ala qadri ma takunu musta'badan lisyahwati munghamisan fi hamatil madiyati takunu al munasabatu bainaka wa binasyaitan. Dan dengan kira-kira kamu menjauhi syahwat dan tenggelam dari sesuatu yang berbau materi, dari kira-kira itu kamu menjauhi itu semua, maka al munasabah, maka berbedalah antara kamu, terdapat perbedaan antara kamu dan setan. Jadi ketika kita bisa mencegah syahwat atau hal-hal yang menyibukkan dengan nafsu kita sendiri, maka kita berarti sudah bertentangan dengan setan. Itulah beberapa hikmah tentang puasa, baik dalam segi syariat ataupun kedokteran. Saya akhiri cukup sekian, semoga bermanfaat. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.